Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kalau ada kitabnya yang tidak sama dengan apa yang saya baca, langsung kasih tahu ke saya, karena saya menggunakan kitab syarahnya. Takut ada kalimat yang berbeda, langsung kasih tahu saja. Atau yang enggak kemakna, yang enggak kebaca, dikasih tahu. Ngeloncat Pak Ustaz, takut Ustaznya ngeloncat, namanya tadi 23 jadi 33 32. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul ghusli minal janabah, etika mandi besar daripada junub, terkena junub. Janabah, tahu junub Pak? Mandi wajib. Orang yang mewajibkan mandi besar, ya berarti dia kena janabah. Kalau panjenengan, kalau hadas kecil yang mewajibkan untuk ambil wudu. Hari ini kita akan membahas tentang etika mandi. Etika bagaimana sih sebenarnya mandi junub itu? Bagaimana sih mandi? Sebenarnya di dalam mandi ini bukan hanya masalah janabah, tapi baik yang wajib, kalau janabah itu kan wajib pada akhirnya. Ada juga mandi sunnah, seperti hari Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, dan yang lain. Bagaimana etika mandinya? Apakah sudah sesuai mandi kita ketika janabah? Ketika junub, apakah sesuai dengan syariat? Mari kita saksikan bersama di kitab masing-masing. Enak kan kalau begini? Fa idza asabatka janabatun, maka jika menimpa engkau janabatun, suatu janabah atau hadas besar. Janabah ini adalah hadas besar. Min ihtilamin, dari mimpi basah. Artinya kalau mimpi basah itu keluar mani. Jadi kalau mimpi tapi tidak basah, ya bukan mimpi basah namanya Pak, mimpi kering. Yang diwajibkan mandi di sini adalah mimpi basah. Makanya ketika mimpi basah, lihat dulu Pak sarungnya. Basahnya juga dilihat apakah encer, bau pesing atau bau kayak telur, amis dan sebagainya. Kalau bau kencing berarti jenengan bukan ihtilam Mbak, tapi kencing, ngompol. Karena ada juga kalau lagi capek mimpi basahnya bukan keluar mani, tapi keluar kencing. Itu tidak perlu mandi besar. Hari ini mimpi basah yang disebut dengan ihtilam adalah keluarnya mani, bukan mani yang seperti ini Pak. Bahasa kerennya sperma. Kalau jenengan mimpi keluar sperma, maka panjenengan itu akan masuk di dalam konteks yang akan kita jelaskan. Awiqain, atau berhubungan intim. Paham berhubungan intim? Enggak takut ada yang muda, kita harus sensor. Pasangan suami istri. Jima bahasa Belandanya. Kalau jenengan ihtilam, mimpi basah, hubungan intim, fahudil ina'ah. Fahud, maka ambillah engkau al-ina'ah, pada wadah. Untuk apa wadah itu kita ambil? Ilal mughtasali, untuk kita bawa ke tempat mandi.
Fahud maka ambillah engkau al-ina pada wadah ilal mutasali, dibawa ke tempat mandi. Dulu tempat mandinya enggak ada wadahnya, Pak. Kalau jenengan enggak usah repot-repot bawa bak, enggak usah bawa wadah, enggak usah bawa bejana. Di rumah, di dapurnya masing-masing sudah ada apa? Bathroom. Sudah ada bathtub. Jadi panjenengan nggak usah bawa-bawa, kecuali mungkin ini ada musim mudik, tempat mandinya polos, harus bawa wadah. Maka seperti ini, persiapkan wadahnya, persiapkan airnya, intinya seperti itu. Kalau panjenengan sudah kena junub, baik junubnya itu disebabkan ihtilam atau disebabkan wiqa atau berhubungan intim. Ketika panjenengan membawa, Pak, maka meletakkan wadahnya itu di sisi kanan panjenengan kalau niatnya untuk menciduk. Artinya kalau jenengan mau menciduk, posisikan tempat bathtub-nya itu ada bak embernya. Embernya usahakan ada di tempat sebelah kanan. Ketika menciduk, kalau panjenengan ingin menuangkan ke tubuh, usahakan sudah berbalik posisinya sebelah kiri. Baknya apa namanya? Yang kotak itu? Bak kamar mandi apa nama kamar? Bak kan? Ada yang dibuat keramik yang dinamakan bak juga pada akhirnya. Gentongnya, biar gampang gentongnya. Gentongnya usahakan kalau mau ciduk ada di sebelah kanan. Kalau sudah mau nuangkan, kita posisikan gentongnya ada di sebelah kiri. Untuk apa? Rata-rata airnya baknya itu, Pak, kurang dari 2 kulah. Yang dikhawatirkan anggota tubuh air yang mengalir kejebur kena air yang kurang 2 kelah, mustakmal, bercampur air yang ada bercampur dengan mustakmal. Air yang mustakmal itu suci tapi tidak bisa menyucikan. Yang dikhawatirkan ketika kita mandi, bekas mandi junub kita ngalir ke sini. Bisa dipahami? Kalau hidungnya sebelah kanan, pas mau nuangkan ke tubuh, usahakan gentongnya ada di sebelah kiri. Berarti jenengan harus manuver, balik badan, ngambil balik badan, ngambil balik badan. Etika yang dikhawatirkan tadi jatuhnya air ke gentong. Ini kok cuma 2 ini? Ada, Pak, itu. Oh, sabar. Itu banyak. Di belakang kalau yang butuh tempat kayak gini, Pak, ternyata banyak itu, Pak. Cuma ketua DKM sama sekretarisnya ini apa namanya sendiri-sendiri. Silakan kalau yang butuh kayak gini, ambilkan satu-satu biar kitabnya tidak di bawah. Tabarukan. Siapa tahu dengan mengaji pakai kitab begini, walaupun tidak dimakna, nyantol ada Allah, diberikan keberkahan daripada kitab-kitabnya. Amin Allahumma amin. Jangan lupa ketika panjenengan sudah mau nyiram, pertama kali membaca bismillah. Tapi problemnya tempat mandi kita ternyata bersamaan dengan WC. Maka bismillahnya itu kita baca di dalam hati tanpa melanjutkan dengan kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Cukup bismillah, ucapkan dalam hati. Karena kita tidak boleh membawa kepada kholak ke tempat WC atau ke tempat toilet itu ada unsur nama Allah, ada unsur Nabi Muhammad, enggak boleh. Makanya ketika panjenengan mau masuk ke toilet,
baca bismillahnya di luar. Ketika sudah terlanjur masuk, belum baca bismillah, baca bismillah di dalam hati tanpa melanjutkan ar-Rahman dan ar-Rahim. Begitu juga ketika mandi besar, karena ada toilet, tempat yang kurang baik, maka ketika panjenengan mau sudah mulai mandi, bismillah, ucapkan dalam hati, bukan dalam lisan. Terus, wa usil yadaika awalan salasan, wa usil, dan membasuh engkau yadaika pada tanganmu awalan pertama kali, salasan 3 kali. Jadi wa usil yadaika awalan salasan, membasuh kedua kali, pertama kali kepada kedua tangan sebanyak 3 kali dibasuh. Karena kita tidak tahu malam hari tangannya kita kemana-mana. Takut pas ngiduk ternyata di dalam tangan ini ada barang najis. Jadi bersihkan dulu Pak tangannya sebelum kita mandi. Wa'azil ma'ala badanik, wa'azil, dan hilangkan ma'ala badanika, sesuatu atas badanmu, sesuatu yang berada di badanmu. Jadi setelah panjenengan membasuh kedua tangan 3 kali, jangan lupa wa'azil ma'ala badanika, hilangkan apapun yang ada di dalam apa yang berada di badan panjenengan, kotoran, apa saja, min qadrin, dari kotoran. Jadi kalau ada kotorannya Pak, hilangkan dulu. Jangan percayakan kepada air yang mengguyur. Takut ketika diguyur air, barang najisnya tidak hilang atau kotorannya tidak hilang, sehingga air yang diguyur tidak sampai ke badan. Kalau tidak sampai ke badan, berarti airnya tidak merata. Kalau tidak merata, mandi besarnya tidak sah. Karena nanti disebutkan fardunya mandi itu akan apa saja wajib di dalam mandi besar itu. Jadi setelah panjenengan cuci tangan, perhatikan ada enggak di lengannya, di badannya sesuatu, baik dari kotoran atau dari barang najis. Wa tawaddo kama sabaqa, wa tawaddo. Jadi tadi itu harus dihilangkan dulu ya, kotoran apa atau najis ya, agar sempurna mandi besarnya. Wa tawaddo, dan berwuduklah engkau kama sabaqa, sebagaimana yang telah terdahulu, fi wudu'ika, di dalam wudu'mu, lis sholati, untuk sholat. Jadi wuduk dulu panjenengan sebelum mandi Pak. Memang ini adalah ittiba Rasulullah. Rasulullah itu sebelum mandi besar wuduk dulu. Wuduk untuk mendapatkan, wuduknya adalah wuduk untuk sunnahnya wuduk, wuduk untuk sunnahnya mandi. Jadi wuduk dulu. Wuduk dulu. Sebagaimana wuduk ketika panjenengan untuk melaksanakan sholat, caranya sama. Ma'ajami da'awati, beserta seluruh doa-doa yang telah kita pelajarin dahulu, yang maknanya belum jenengan makna karena kitabnya baru datang sekarang. Doa-doanya sebelumnya ada, tinggal yang belakangan nanti doanya gimana. Jangan ngulang di depan lagi. Wa akhir, dan akhirkanlah ghusla qadamaika. Wa akhir, dan akhirkanlah engkau ghusla qadamaika, membasuh kedua kakimu. Jadi ketika wudu jangan diselesaikan semua, kakinya diakhirkan. Jadi setelah wudu dulu, kakinya jangan dibasuh dulu, tapi lanjutkan untuk mandi besar. Kenapa? Kaila yadi al-ma'u, agar tidak
mengsia-siakan air agar airnya tidak sia-sia. Jadi ketika wudu duluan, wudunya ini untuk nawaitul wudu ali sunnatil ghusli, saya niat wudu untuk mendapatkan kesunahan mandi, kakinya jangan dibasuh dulu. Jadi setelah telinga stop dulu wudunya, kemudian lanjutkan untuk Kenapa? Agar tidak sia-sia pembasuhan tangan dan mubabir air yang dibasuh. Kenapa kok bisa begitu? Karena ketika jenengan sudah membasuh dulu kaki di dalam wudunya dan meletakkan ke tanah, maka jenengan itu sama saja membuang-buang air. Kenapa? Karena perlu dibasuh lagi. Karena di bawah itu adalah tempat yang mustamal, takut juga tempat yang najis. Makanya akhir ketika kita mau keluar langsung basuh, biar tidak ulang 2 kali. Kalau jenengan sudah wudunya sudah dibasuh, pas mau kelar basuh lagi, nah, kan buang-buang. Cukup sekali, pas akhir penutup dengan membasuh kaki. Ini bisa dipahami. Yang lebih utama sebenarnya keutamaan mengedepankan wudu ini secara total boleh. Artinya mulai dari muka sampai akhir boleh. Tapi boleh juga panjenengan mengakhirkan. Artinya kalau panjenengan ingin keluar ikhtilaf ulama, terutama tentang jenengan sudah megang-megang yang lain. Karena kalau wudu itu sebenarnya Pak, ketika jenengan keluar mani tidak batal wudunya Pak. Ketika keluar mani wudunya tidak batal. Cuma harus mandi besar. Kalau jenengan lagi duduk begini, itikaf kemudian mimpi basah keluar mani, wudunya tidak batal tapi wajib mandi besar. Kalau dalam kitab Fathul Qorib, kita tidak niat wudu langsung mandi besar sudah dianggap sah. Sebagian ulama Syafi'i mengatakan begitu. Tapi ikhtilaf ulama, ada yang mengatakan masih perlu untuk niat lagi ketika kita mengambil wudu. Tidak dicukupkan dengan mandi besar. Ada yang mengatakan seperti itu. Untuk keluar dari situ, panjenengan wudu di awal itu niatkan nawaitul wudu ali sunnatil ghusli. Saya niat wudu untuk mendapatkan kesunahan ittiba Rasulillah, karena Rasulillah melakukan biar kita dapat sunnah. Setelah itu wudu lagi enggak apa-apa, niatnya berbeda. Nawaitul wudu ahli rafil hadasi atau istibahati sholat, agar diperbolehkannya sholat dan semacamnya. Sebagaimana muktabarah, niat-niat yang panjenengan niatkan biasanya kalau mau sholat. Jadi kalau mau jenengan keluar dari perbedaan ulama, yang di awal cukup niatkan untuk mendapatkan kesunahan mandi besar, ditutup lagi dengan wudu dengan niat apa? Menghilangkan hadas kecil, biar keluar dari perbedaan ulama. Faida farauta minal wudu'i, kita sepakat tadi wudu dulu kan? Pelajarannya wudu dulu. Faida farauta, maka jika telah selesai engkau minal wudu'i dari wudu, kalau panjenengan sudah selesai wudu, fasubbal ma'a, maka tuangkan air ala ra'sika, atas kepala panjenengan, kepalamu. Ketika saya bilang kepalamu, bukan berarti tidak sopan, ini makna kitabnya kepalamu. Kalau saya bilang kepala panjenengan, kepanjangan panjenengan. Jadi ketika Anda sudah menyelesaikan wudu, dipersilakan untuk menuangkan air di atas kepala Anda. Yang juga ketika selesai wudu itu, yang harus ketika menuangkan air itu, yang harus diperhatikan adalah lipatan-lipatan di dalam tubuh panjenengan. Jadi ketika saya makna kitab itu kan pelan-pelan.
Kalau tidak ada dalam kitabnya, berarti saya lagi menjelaskan di dalam syarah Nawawi agar mendapatkan ilmuwan yang lebih luas. Yang harus diperhatikan oleh panjenengan ketika sudah menuangkan air setelah wudhu itu kan berarti sudah mandi besar. Harus diperhatikan lipatan-lipatannya, Pak. Lipatan-lipatan tubuh, telinga, perut yang mulai seperti Ustaz Boton ini yang sudah mulai mekar. Ini harus dilihat, jenengan, ketiaknya semua harus dilihat. Ingat harus rata kalau mandi besar. Lipatan-lipatannya harus dilihat. Dan kemudian panjenengan menyela-nyela kepalanya disela-sela. Khawatir air itu tidak sampai ke kulit. Karena memang sepakat harus rata kalau mandi besar. Karena efeknya adalah ketika kita ceroboh tidak menyampaikan air karena tidak didasari pengetahuan yang itu, khawatir sholatnya tidak sah. Karena sholat harus terlepas dari hadas kecil dan hadas besar. Ini perlunya kita belajar mulai kita lahir sampai masuk ke liang lahat. Walaupun panjenengan kata Syekh Nawawi dalam keadaan ihram, tapi kalau ada rambutnya pelan-pelan, takut sampai rambutnya rontok, kecabut pelan-pelan. Walaupun di dalam hadis itu tidak diperkenankan, sebagian ulama tidak diperkenankan ketika ihram menyela-nyela. Tapi di dalam kitab Syekh Nawawi pelan-pelan saja dengan lembut agar air itu jadi 10 jari kita itu masuk, meresapkan air itu, panjenengan itu meresapkan kepada akar pangkal daripada rambut. Ini yang mengatakan adalah Ibnu Hajar yang menukil ini. Setelah itu panjenengan gosok-gosok kalau memang tidak ihram. Artinya seperti sekarang kan tidak mungkin ihram karena harus ihram harus ke Mekah dulu. Digosok-gosok. Ketika panjenengan menyela-nyela pakai 10 jari, kemudian digosok-gosok. Ini menurut di dalam kitab At-Tahrir menurut Syekhul Islam. Jadi setelah masukkan 10 gimana? 10 jari. 10 jari masukkan, kemudian digosok-gosok, Pak. Jangan pakai sampo dulu. Kalau pakai sampo khawatir. Jadi begini, Pak ya. Air itu yang suci tapi tidak menyucikan itu ada 2. Fathul Qarib yang dulu 3 tahun yang lalu kita bahas. Air suci tapi tidak menyucikan. Pertama adalah air yang bercampur suci ketemu suci. Air ketemu teh suci tidak, Pak? Boleh diminum tidak, Pak? Tapi buat suci tidak bisa. Air teh, sosro, Coca-Cola gitu dengan buat wudhu nggak bisa, Pak. Bercampurnya teh, bercampurnya kopi, Torabika, Pak Haris. Bercampurnya yang seperti itu hanya boleh diminum, tapi tidak boleh kita gunakan bersuci. Sampo ketemu air tidak bisa suci, tidak bisa menyucikan. Suci tapi tidak menyucikan. Caranya bagaimana? Selesaikan dulu mandi besarnya. Kemudian setelah selesai jenengan sampo. Atau sampo dulu jenengan selesaikan dulu baru mandi besar. Jadi mandi besar dulu yang paling enak. Kemudian keramas pakai sampo biar harum. Kalau jenengan pakai bunga ya monggo ala-ala keraton. Mandi di bak. Monggo. Sesuai dengan selera itu. Tapi ingat barang suci bertemu dengan air khawatir termasuk kepada yang bercampurnya air suci dengan barang-barang yang lain yang menyebabkan air suci tapi tidak mencucikan. Kenapa? Karena berubahnya air mutlak kepada tidak mutlak. Air mutlak itu air sumur. Air sumur air mutlak. Dibawa kemana-mana ke sini juga air sumur.
Ini air sumber kan? Dibawa kemana-mana tetap air sumber. Tapi coba celupin teh, masih disebut air sumber enggak? Coba kasih kopi sama gula, namanya air kopi. Bukan air kopi, namanya kopi, namanya teh. Enggak, saya tidak minta kopi ya, hanya memberikan contoh. Takut beliau langsung buatin kopi, tidak. Artinya ketika sudah menjadi teh, menjadi kopi, yang asalnya air sumur, yang asalnya air mutlak menjadi air kopi, merubah air mutlak kepada yang lain, itu menghilangkan kesucian untuk bisa menyucikan kepada diri kita daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Artinya tetap suci tapi tidak bisa menyucikan. Jadi sepakat kalau mau mandi, selesaikan dulu mandi besarnya. Setelah itu baru kemudian dilanjutkan oleh jenengan pakai sampo. Monggo. Terus Faida farauta minal wudu'i fasubbal ma'ala rasika salasan. Faida farauta, maka jika telah selesai panjenengan minal wudu'i dari wudu, fasubba, maka tuangkan alma air, jenengan tuangkan air ala rasika kepada kepala jenengan salasan 3 kali. Jadi airnya itu dituang 3 kali dulu. Wa anta nawin raf'al hadas minal janabah. Sedangkan panjenengan wa anta, adapun anda nawin berniat wa rafa'al hadasi minal janabah, menghilangkan hadas daripada janabah, menghilangkan hadas besar. Tuangkan 3 kali. Ketika tuangan pertama langsung niat dalam hati, nawi, niatlah jenengan rafa'al, saya niat mandi besar karena menghilangkan hadas besar. Jadi niat itu dibaca pertama kali basuhan. Tadi kepala seberapa kali untuk dituang? 3. Summa kemudian ala sakika, tuangkan air itu ala sakika, di atas sisi ala sakika, atas sisimu al aimani, sebelah kanan, salasan, sebanyak 3 kali. Jadi tuangan setelah nuangkan kepala 3 kali, summa ala sakika al aimani, tuangkan di sisi sebelah kanan salasan, sebanyak kali. 3 kali. Tadi atas 3 kali, sekarang sebanyak 3 kali. Summa alal aisari salasan, kemudian di sisi kiri sebanyak 3 kali. Enggak tahu kalau kemarin sebelum belajar etika mandi ini gimana cara mandinya, apakah boleh begini-begini? Ini etikanya. Kalau di dalam kitab, kepala 3 kali, sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali. Ini adalah cara untuk menghasilkan pokok kesunahan. Ini Al-Imam Buzairini yang mengatakan seperti itu. Cara 3 kali, 3 kali. Dimulai dari atas, kanan dan kiri. Ada cara lain. Ada cara lain. Di dalam penjelasan Syekh Nawawi mengajarkan ada cara lain. Enggak tahu ini apakah sesuai dengan cara panjenengan, tidak tahu. Cara yang disarankan, yang dikatakan oleh ulama yang lain, kata Syekh Nawawi, panjenengan itu membasuh kepalanya sebanyak 3 kali. Kemudian sisi kanan depan 3 kali. Jadi kalau tadi kan 3 kali langsung ke kiri 3 kali. Nah, cara dari Syekh Nawawi yang diperpanjang ini, setelah 3 kali kepala, sebelah kanan depan 3 kali.
Setelah depan 3 kali, kemudian di belakang sebanyak 3 kali. Depan 3 kali, di belakang 3 kali. Setelah itu pindah ke sebelah kiri depan 3 kali, di belakang 3 kali. Dan jangan berpindah dari kanan ke kiri kecuali telah melakukan 3 kali 3 kali. Jangan berpindah dari depan ke belakang kecuali sudah melakukan 3 kali 3 kali. Ini fala yantaqilu ila muakhir wala ila aisar illa ba'da bitabila ba'da taslis muqaddami wa aiman. Ini kata Syekh Nawawi di dalam syarahnya, tidak ada di dalam kitab panjenengan. Jadi intinya ada 2 cara malam hari ini. Cara pertama yang diajarkan di kitab yang dipegang panjenengan 3 kali di kepala, 3 kali di kanan, 3 kali di kiri. Yang diajarkan oleh Syekh Nawawi lagi cara yang lain, 3 kali dari atas, 3 kali dari depan kanan, 3 kali dari belakang kanan, 3 kali dari depan kiri, 3 kali dari belakang kiri. Monggo dipraktekkan nanti yang mau janabah. Terus Watluk ma akbala min badanika wa ma adbar. Watluk dan gosoklah engkau ma akbala min badanika, apa yang menghadap dari badanmu, wa ma adbarika, dan apa yang membelakangimu. Jadi apa gosok-gosok, yang di depan digosok, di belakang digosok, yang menghadap ke depan digosok, yang membelakangi juga digosok. Silakan digosok. Apa untuk apa menggosok itu sebenarnya? Untuk meratakan air-air yang ada di dalam badan kita ini. Digosok-gosok. Cara menggosoknya itu salasan 3 kali. Jadi menggosoknya itu sebanyak 3 kali. Depan 3 kali, belakang 3 kali. Pak Ustaz kok ribet sekali cuma mandi besar. Bukan masalah ribetnya Pak, tapi memperoleh kesunahan itu. Nanti penting di sunnah-sunnah ini penting, nanti dijelaskan akhir bab ini. Ini dari atas 3 kali, depan 3 kali, belakang sudah kanan kiri. Entar lupa lagi apakah tadi sebelah kanan atau sebelah kiri. Sejam setengah di kamar mandi. Ini Pak, ibadah itu harus serius kepada Allah. Ini kalau serius kepada Allah, insya Allah Allah akan serius memberikan sunnah-sunnah. Lanjut. Ya kalau nggak mau nama, menggunakan yang pertama cukup 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali, kemudian gosok 3 kali. Terus wa khallil sya'ra rasika, wa khallil dan sela-sela engkau, menyela-nyela engkau sya'ra rasika, rambut kepala engkau, wa lihyatika, dan jenggot engkau. Jadi jangan lupa Pak, di sela-sela yang ada rambutnya, kepalanya, jenggot. Kayaknya sekretaris doang yang berjenggot, tapi bisa dihitung jari. Jenggotnya nggak serius kayak punya saya. Tapi tenang, masih ada malaikat terus. Baik itu tebal ataupun tipis. Jadi kalau tebal atau tipis, di sela-sela, dari bawah nilainya, untuk mendapatkan kesunahan. Dan sebenarnya perempuan itu tidak perlu mengurai kepangan. Kepangan di rambut biasanya kan perempuan dikepang. Itu memang juga ada diterangkan dalam hadis Bulul Maram. Itu tidak perlu kepangan itu dilepas kecuali dia mengetahui ketika tidak dilepas maka air itu tidak akan sampai kepada sela-sela rambut, maka wajib itu akan dilepas.
Tapi kalau dia meyakini tidak dilepas kepangan itu, tidak perlu dilepas. Tapi jenengan kan nggak pakai kepangan, ini perempuan Pak. Jadi jenengan di sela-sela. Nggak basah kalau itu Pak. Hah? Nggak basah kan. Oh, nggak bisa begini. Jadi di sela-sela rambut apa saja, terutama kepala dan jenggot. Wa ausil ma'a ila ma'atifil badani, wa ausil dan sampaikanlah air itu ila ma'atifil badani, pada tiap-tiap lipatan tubuh. Nah, lipatan-lipatan tubuh Pak. Apa? Kadang leher ada lipatannya ya, telinga ada lipatannya, perut ada lipatannya, ketiak ada lipatannya, terus pusat, apapun yang ada lipatan-lipatan perlu diperhatikan betul, takut tidak terkena air. Nah, ini dikatakan sama Syekh Nawawi itu lipatan-lipatan itu apa saja, seperti lipatan-lipatan perut, ujung mata, sudut mata, ketiak, telinga, dada dan bagian dalam pusar. Jenengan sudah dijaga enggak bagian dalam pusar kalau mandi besar? Bagian dalam pusar. Nah, ya, bolong. Bagian depan hidung, di bawah bagian depan hidung itu juga jangan sampai dilalaikan. Fa ila dzalika mimma yufalu anhu. Karena kebanyakan termasuk dilalaikan hal-hal yang disebutkan tadi itu. Sangat wa yata'akkadu ta'akhud. Sangat dia ditekankan sekali untuk diperhatikan. Khususnya di telinga. Harus harus betul-betul diperhatikan lipatan-lipatan ini. Wa manabitis sya'ri, dan tempat tumbuhnya rambut, ma khuffa minhu wa ma kasufa, apa yang tipis daripada rambut itu, wa ma kasufa, dan yang tebal. Jadi juga harus diperhatikan tempat tumbuhnya rambut, baik itu tipis ataupun tebal. Kalau tebal itu Pak, wajib hukumnya membasuh yang tebal. Tapi kalau di tempat-tempat wudhu. Tapi kalau seperti jenggot ataupun kalau laki-laki brewok, kalau dilihat dari depan kulitnya nggak kelihatan, ini cukup diusap. Tapi kalau kulitnya kelihatan, maka perlu panjenengan menyampaikan air ke kulit. Nah, seperti punyanya Pak Sekretaris dan punya saya ini masih kelihatan kulit-kulitnya, karena nggak serius jenggotnya, tipis. Kemudian dikatakan juga, selain itu kata Syekh Nawawi, perlu diketahui bahwa kumur-kumur dan istinsak ini juga merupakan disunnahkan sebelum mandi. Sebenarnya bukan hanya wudu, walaupun di kitabnya tidak dijelaskan, tapi juga mendapatkan kesunahan. Kumur-kumur, istinsak, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Ini pendapat Syekh Nawawi. Kita lanjut. Wahada dan waspadalah engkau. Ini yang harus diperhatikan. Antamassa zakaraka ba'dal wudu'i. Untuk memegang zakar panjenengan. Paham zakar? Alat kemali kelamin panjenengan ba'da wudu'i, setelah wudu.
Karena kalau sudah megang, jenengan megang setelah wudu, jangan sampai terkena megang. Fa in asobathu yaduka, fa in asobathu, maka jika menimpa kepada zakar yaduka, tangan panjenengan, kalau tangan jenengan terkena zakar, fa'id al-wudu'a, maka ulangi engkau al-wudu'a pada wudu. Kalau jenengan kesentuh zakar, kesentuhnya dengan ini, maka panjenengan wajib mengulang wudu. Kemudian wal faridatu min jumlati dzalika kullihi. Kefarduan atau rukun-rukun atau yang diwajibkan dari keseluruhan daripada mandi besar tadi, perbuatan-perbuatan yang dituntut di dalam mandi besar, baik itu mandi besar wajib ataupun mandi besar sunnah, ada dua. Pertama adalah an-niyatu, niat. Kalau di dalam syarah, di dalam kita ada dua. Tapi kalau di sini tidak disebutkan ada dua. Di sini langsung pertama adalah an-niyatu, niat. Harus niat. Kalau mau mandi besar, baik mandi besar jenengan karena menghilangkan hadas besar atau karena ingin mendapatkan sunnah Jumat, maka jangan sampai yang pertama lupa adalah niatnya dilakukan pas guyuran pertama. Wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis. Apa yang ada di dalam diri kita, najisnya itu hilangin. Ini rukun, ini wajib kalau dalam kitab bidayah. Wasti'abul badani, dan meratakan atau mencakup seluruh badan. Jadi jangan sampai tidak terkena sedikit pun dalam badan kita. Terutama tadi yang harus diperhatikan adalah lipatan-lipatan. Di dalam fikih itu jarang Pak disebutkan sampai lipatan-lipatan begini. Paling syaratnya ini. Karena kita belajar langsung kepada etika, takut tidak sempurna, takut tidak sampai tidak sah. Dijelaskan secara detail. Lipatan-lipatan itu diperhatikan. Sampai pusar saja disuruh bersihkan, korek-korek ketika mandi besar. Wasti'abul badani, dan meratakan seluruh badan sampai seluruh badan itu mencakup kepada rambut-rambut apapun, rambut-rambut apa, bulu-bulu yang ada di dalam badan kita, dan juga yang harus diperhatikan ratakan juga kepada kuku-kukunya. Makanya kuku-kuku yang panjang mesti bersih. Khawatir air tidak masuk kepada kulit. Kata Syekh Nawawi, wal idfan, sampai kepada kuku harus dihilangkan, harus diratakan. Harus diratakan dengan apa? Bil wusli, dengan guyuran air. Karena begini juga dijelaskan oleh Syekh Nawawi, ada kalanya itu menghilangkan najis itu tidak hilang sifatnya itu dengan sekali guyuran, Pak. Ada kalanya sekali guyuran najis itu belum tentu hilang. Apalagi najisnya yang melekat. Maka perlu dihilangkan dulu najis itu, jangan tergantung kepada air. Hilangkan dulu najisnya baru dibersihkan. Hilangkan, biar tinggalkan sifatnya saja yang hukmiyah, hanya hukumnya saja najis. Kan najis itu ada dua Pak, ada hukmiyah, ada ainiyah. Kalau ainiyah, najis itu nampak. Cara bersihin najis itu Pak, kalau najis itu nampak, hilangkan dulu najis yang nampak itu. Setelah hilang pakai tisu, pakai apa? Berarti sebelum terkena air, najis itu masih ada.
Tapi namanya hukmiyah, hanya dihukumi saja itu najis karena dihukumi hukmiyah karena bendanya sudah tidak ada. 3 sifatnya mungkin sudah hilang karena pakai tisu tadi. Apa saja sifat-sifat najis itu? Baunya, warnanya, rasanya. Kalau sudah hilang, berarti sudah bukan lagi najis ainiyah. Tapi karena belum diguyur, namanya najis hukmiyah. Karena hukumnya saja najis, tapi bendanya sifatnya sudah hilang. Tidak cukup, belum bersih, belum suci karena belum diguyur air. Makanya kalau sebelum mandi itu hilangkan dulu najisnya. Setelah itu, karena terkadang apa satu siraman itu belum tentu bisa menghilangkan apa najis yang ada di dalam diri kita. Maka wajib menghilangkan dulu sebelum kita menggusur. Tapi kalau seumpamanya sudah keseumpamanya hilang apa namanya najisnya, maka akan mendapatkan sunnah di dalam menghilangkan itu. Bapak menyampaikan air kepada tempat-tempat itu. Udah ada ya. Ini berarti kita sekarang sudah tahu apa saja yang harus dilakukan di dalam mandi besar kita, rukunnya apa saja, wajibnya ketika mandi besar. Pertama, niat. Yang dua, Pak, ada kitabnya Pak. Pertama, apa fardunya mandi besar apa? Pertama, niat. Yang dua, menghilangkan najis. Kalau tadi niat mandi besar karena menghilangkan hadas besar. Yang kedua, menghilangkan najis. Yang ketiga, meratakan air di seluruh tubuh. Itu Pak, di dalam kitabnya itu wal faridatu min jumlati dzalika kullihi. Kewajiban secara keseluruhan di dalam mandi besar itu, pertama adalah an-niyatu. Di dalam kitabnya itu wa izalatun najasati, menghilangkan najis. Yang ketiga adalah wal wasti'abul badani bil husli, meratakan seluruh tubuh dengan cara mengguyur. Insyaallah di pertemuan lagi kita akan membahas apa saja fardu-fardunya di dalam wudu. Kalau tadi di dalam mandi besar. Jadi kalau panjenengan fardunya 3 tadi tidak terselesaikan Pak, tidak sah mandinya. Dan minggu depan insyaallah minggu ketiga kita akan belajar tentang wudu. Apakah wudu kita sudah sesuai baik secara fikih ataupun secara etika. Silakan datang lagi minggu ketiga Pak. Jangan nggak datang. Sudah disiapkan kitabnya sama donatnya. Cukup sekian, semoga berkah selalu. Panjenengan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan kita bisa bertemu lagi di dalam taklim berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum